Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda melihat saya, Eva, dalam sebuah tayangan video yang kali ini akan membahas mengenai bagaimana sih caranya menjadi seorang penyiar radio. Tentunya bagi pemula. Dan seperti yang teman-teman lihat, saya sedang berada di sebuah studio radio ya. Ini lengkap sekali dan bagus sekali studionya karena memang saya sendiri adalah seorang penyiar. Saya memulai karir sebagai seorang penyiar radio mulai dari SMP dan hingga hari ini alhamdulillah ya, izin yang maha kuasa saya masih menjadi seorang penyiar radio. So, apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang penyiar radio dan gimana sih caranya jadi penyiar radio yang baik? Ikuti tips dari saya ya. Nah, pertama Eva mau share catatan ke teman-teman mengenai langkah-langkah menjadi seorang penyiar radio. Apa aja sih yang perlu dipelajari untuk menjadi seorang penyiar radio yang baik? Eva share catatan Eva. Ini adalah catatan pribadi yang Eva tulis dari pengalaman Eva sendiri sebagai seorang penyiar radio. So, kita mulai ya. Nah, teman-teman, yang pertama, sebagai seorang penyiar radio kita tuh harus belajar untuk bicara karena memang menjadi seorang penyiar, baik itu penyiar di TV apalagi penyiar radio gitu ya, 100% adalah berbicara. Berbicara seperti ini ya. Jadi calon penyiar atau Anda penyiar pemula ini harus punya kemampuan berbicara yang mumpuni, mulai dari artikulasi yang baik, kemudian pemahaman mengenai intonasi atau nada bicara dan lain sebagainya. Tempo juga harus diatur ya semuanya. So teman-teman silahkan untuk berlatih berbicara. Nah, kalau Eva dulu berlatih berbicara gimana sih caranya? Tips Eva adalah teman-teman rajin baca tapi out loud. Artinya baca tapi yang memang kita mengeluarkan suaranya. Contohnya seperti ini ya. Eva akan baca sebuah berita, contohnya seperti ini. Sebanyak 36 orang terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulat atau JAD telah ditangkap tim Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri bersama Polda Sulawesi Selatan pada hari Kamis 22 April 2021. Penangkapan tersebut dilakukan Densus 88 sejak terjadinya aksi peledakan bom bunuh diri pasangan suami istri milenial L dan YSF di Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 28 Maret lalu. Sehingga sampai hari ini, tim Densus 88 masih harus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap orang-orang yang memiliki keterkaitan dan keterlibatan serta pendukung dari aksi kejahatan tersebut. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Bisa teman-teman combine juga ya, kalau tadi Eva temponya tuh sedang. Atau bisa jadi lebih cepat. Biasanya penyiar TV itu bacanya lebih cepat ya. Atau di radio juga kalau misalkan radionya yang memang menuntut untuk bicara lebih cepat ya pada segmen-segmen tertentu itu biasanya dibutuhkan. Contohnya masih pada berita yang sama ya teman-teman. Sebanyak 36 orang terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulat atau JAD telah ditangkap tim Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri bersama Polda Sulawesi Selatan pada hari Kamis 22 April 2021. Penangkapan tersebut dilakukan Densus 88 sejak terjadinya aksi peledakan bom bunuh diri pasangan suami istri milenial L dan YSF di Gereja Katedral di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 28 Maret lalu. Sehingga sampai hari ini tim Densus 88 masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap orang-orang yang memiliki keterkaitan dan keterlibatan serta pendukung dari aksi kejahatan tersebut. Bagaimana? Teman-teman coba ya di rumah ya. Jadi kalau lagi senggang silahkan baca apapun, baca berita, baca novel atau baca buku pelajaran ya biar sambil bisa absorb ilmu pengetahuan gitu boleh juga ya. Itu latihan belajar bicara. Langkah lain untuk menjadi seorang penyiar radio apa saja sih? Tentunya
lawannya berbicara adalah mendengar, teman-teman. Jadi, pastikan Anda adalah orang yang gemar menyimak sesuatu. Anda tidak akan punya banyak informasi karena memang seorang penyiar radio itu harus membekali diri dengan banyak informasi juga ya. Anda tidak akan punya sesuatu kalau tidak Anda masukkan sesuatu ya ke dalam otak Anda, ke dalam diri Anda, ke dalam hati Anda. Buka hati Anda, buka diri Anda untuk menyimak ya teman-teman. Jangan sampai kita tidak bisa jadi seorang pendengar yang baik, karena salah satu modal yang harus dimiliki oleh seorang penyiar radio adalah menjadi pendengar yang baik. If you are a good one, so hebat. Oke, selanjutnya langkah-langkah untuk menjadi seorang penyiar radio, Anda harus punya wawasan yang luas teman-teman, karena memang menjadi seorang penyiar radio itu kita harus bisa atau mampu masuk ke dalam obrolan manapun. Di dalam radio kan biasanya kita ada wawancara atau talk show gitu ya. Di radio saya sendiri ada namanya coffee break, itu kita ngobrol-ngobrol sama narasumber, membahas satu hal atau membahas mengenai bagaimana dia menjadi sosok inspirasional gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam semua obrolan adalah dengan memperbanyak wawasan, memperluas wawasan. Dari mana didapatnya? Banyak baca, banyak ngobrol, dan yang tadi lagi banyak mendengar. Artinya biasakan diri Anda untuk bisa melihat, mengambil sesuatu, tidak hanya mendengar kata-kata, tapi juga mendengar bagaimana semesta berbicara kepada Anda, teman-teman. Aduh, kata-katanya terlalu heboh gak sih? Enggak lah ya, pasti teman-teman bisa menangkap. Dan untuk selanjutnya, Anda bisa menentukan gaya Anda berbicara, teman-teman. Jadi kalau Eva gayanya begini nih, ada lagi yang gayanya mungkin lebih heboh, lebih seru gitu ya. Eva juga seorang praktisi dalam public speaking. Eva terbiasa juga menjadi pembawa acara atau MC atau hosting begitu ya. Dan biasanya acara-acara yang Eva bawakan cenderung santai ke formal gitu. Tapi kalau santai ke hura-hura, rame-rame, nampaknya itu bukan gaya Eva. So, tentukan gaya apa yang memang nyaman, apa yang memang cocok untuk Anda, teman-teman. Selain itu, pastikan Anda adalah orang yang bisa menerima kritik dan saran ya. Jadi jangan sampai Anda adalah orang yang kaku atau bisa dibilang terlalu menutup diri untuk kritik dan saran itu masuk ke dalam diri Anda. Setiap manusia pasti punya salah dan pasti punya titik lemah, dan bagaimana kita bisa upgrade diri adalah dengan menerima kritik dan saran dari guru, dari teman, dari senior, dari orang tua, dari kru juga ya, dari produser, dari stage manager. Terbukalah untuk menerima kritik dan saran. Selain itu, yang paling penting adalah pantang menyerah sih ya teman-teman. Jadi bagi Anda yang ingin menjadi seorang penyiar radio, jangan menyerah untuk selalu belajar, untuk selalu menambah wawasan, meluaskan pikiran dan pandangan Anda terhadap banyak hal. Baca buku sebanyak mungkin, absorb information sebanyak-banyaknya, dan jangan patokan hanya di satu field information saja gitu ya. Saya yakin Anda bisa menjadi penyiar radio yang baik. Tips menjaga suara dari Eva agar Anda bisa menjadi seorang penyiar radio yang baik. Gimana sih caranya agar suara kita tuh prima terus? Karena kan kita pengen jadi seorang penyiar radio yang handal. Yang Eva selalu lakukan adalah yang pertama, rajin-rajin minum. Tapi minumnya ini juga minum air putih atau infused water gitu ya, bukan air cola atau air-air yang rasanya manis, sudah ditambahkan banyak bahan begitu. Jadi rajin-rajin minum air putih, karena air putih akan menghidrasi pita suara kita. Jadinya pita suara kita selalu siap, selalu dalam keadaan fit untuk kita mengeluarkan suara. Selain rajin-rajin minum air putih, Eva selalu rutin melakukan latihan vokal. Ya, jadi latihan vokal ini bukan bernyanyi, tapi kalau mau nyanyi juga boleh juga ya. Latihan olah vokal ini biasanya Eva kalau lagi mau perjalanan ke studio gitu ya, di mobil Eva suka humming.
Humming tuh contohnya seperti ini teman-teman. Ibarat mobil mau jalan itu kan baiknya kita panasin dulu satu atau 2 menit gitu ya. Nah sama dengan suara, sebelum kita bicara yang tidak berhenti-henti gitu ya, atau bicara yang panjang, baiknya pita suara kita juga dihangatkan, yaitu dengan cara humming. Jangan paksakan kalau nafas kita sudah habis. Kalau nafasnya sudah habis, ya langsung tarik nafas lagi, langsung humming lagi. Berapa menit sih Eva biasanya? Ya kurang lebih 3-5 menit sudah cukup kok untuk Eva humming ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga nafas juga. Jadi selain minum, menjaga vokal, menjaga nafas juga. Nah biasanya Eva kalau bicara menggunakan teknik pernafasan diafragma. Jadi saat Eva mengambil nafas melalui hidung, Eva simpan di dalam perut, bukan di dada ya, bukan di paru-paru tapi di bawahnya paru-paru ya. Perjalanan menuju perut mungkin itu Eva biasa menyimpan nafas itu di area situ. Agar kenapa? Agar saat Eva berbicara bermenit-menit, berbelas-belas menit itu nggak lelah teman-teman. Mungkin teman-teman ngeh ya saat ini Eva sedang berbicara dari tadi mungkin sudah lewat berapa menit, belum lagi yang sebelum-sebelumnya sudah berapa menit lagi, itu Eva nggak ngos-ngosan sama sekali. Memang jam terbang juga tidak berbohong sih ya, tapi tentunya sebagai seorang penyiar, apalagi Anda ingin menjadi seorang penyiar yang baik, itu semua harus dilatih. Oh iya, tadi kan Eva sempat bilang bahwa latihan berbicara juga dengan membaca buku ya. Nah, dengan sambil membaca buku, teman-teman juga bisa loh sambil mengolah nafas dan juga mengolah suara. Jadi bisa dilakukan berbarengan tuh latihannya. Gimana caranya memasukkan intonasi, gimana caranya juga memperbaiki artikulasi agar artikulasi kita benar, itu juga bisa dilakukan berbarengan teman-teman. Selain itu, menjaga suara kita agar tetap prima adalah dengan terus-menerus berbicara. Jadi jangan sampai satu hari teman-teman puasa berbicara. Kita kan bolehnya puasa makan, puasa minum gitu ya. Apalagi di bulan suci Ramadan bagi teman-teman muslim. Nah tapi sepertinya tidak ada yang menuntut kita untuk puasa berbicara kan. Yang jelas kalau puasa berbicara mungkin puasa berbicara ngomongin orang ya. Tapi kalau untuk latihan menjadi seorang penyiar, di mana Anda harus latihan berbicara, yuk berbicara sebanyak-banyaknya. Masukin intonasinya, perbaiki artikulasinya, sekalian juga olah nafas, sekalian juga olah vokal. Pasti deh, kalau itu dilakukan secara rutin dan terus-menerus, Anda lama-kelamaan akan terbiasa dan tanpa Anda sadar, Anda sudah bisa berbicara dengan baik. So, berbicara yang baik itu adalah modal jadi seorang penyiar yang handal. Ya udah, tinggal lanjut aja jadi penyiarnya gimana. Nah, teman-teman, itu tadi tips dan trik serta langkah-langkah dari Eva bagaimana Anda bisa menjadi seorang penyiar pemula. Doa Eva untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencapai cita-citanya teman-teman ya. Dan Eva selalu pesan ke sebuah orang terus berbuat baik, spread love, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membuat Tuhan menyegerakan atau mengabulkan doa-doa kita. Ya, sekian dari saya, Eva, seorang penyiar radio. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda, untuk Eva. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video yang lain bersama Eva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.